Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin wa inna akramakum 'indallahi atqakum wa innahu faqad fazal muttaqin. Amma ba'du, jamaah masjid yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama-sama memperbaikkan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita duduk sejenak menunggu waktu isya sambil mengadakan kajian Quran halal Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa membawa keberkahan dalam kehidupan kita, bisa membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semuanya. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah memotivasi dan memompa semangat hadirin yang hadir ya, tentang pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan yang akan datang, yaitu akhirat. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjiwai, kita bisa mengamalkan, dan kemudian kita bisa menjadi ahlullah wa khasatuh, menjadi keluarga Allah, dan menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema kajian kita adalah 5T: tahsin, tajwid, tahfidz, tafsir, dan tadabbur Al-Quran. Jadi ada ayat nanti kita baca sesuai dengan tajwidnya, kemudian kita berusaha untuk menghafalkannya, kemudian setelahnya kita berusaha mentafsirkannya dan mentadabburinya, dan kita menghasilkan amal dari sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Sekali lagi, sebelum kita mulai, mengingatkan diri pribadi dan juga hadirin sekalian untuk memperbarui niat dan selalu menjadikan niat kita ini murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ingin mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, ingin mendapatkan bahagia di akhirat ya, termasuk bahagia dunia, tapi jangan di nomor pertamakan dunianya. Bahagia akhirat harus menjadi nomor pertama, karena siapa yang mencari akhirat, Allah akan berikan akhirat dan juga berikan dunia bersamanya. Tapi siapa yang mencari dunia, mungkin dia dapat, mungkin dia tidak dapat ya, dan akhirat dia tidak akan dapat kalau yang dicari hanya dunia. Maka orang yang cerdas adalah, dan orang mukmin itu orang yang cerdas, harus cerdas. Dan orang yang cerdas adalah orang yang bekerja. Sekali mendayung 3-5 pulau terlampaui kan gitu. Ya kan? Sekali bekerja akhirat dapat, dan insya Allah dunia ini ikut. Kalau hanya sekedar mencari dunia, kadang dapat, kadang tidak. Ya kan? Dan akhiratnya nggak dapat, rugi kita.
niat lillahi ta'ala, libtigha'i mardatillah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk mendapatkan bahagia di akhirat, dan insya Allah plus dapat bahagia dunia, insya Allah. Man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang menginginkan bahagia dunia, Quran adalah jalannya. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil Qur'an. Siapa yang menginginkan bahagia akhirat, Quran adalah jalannya. Wa man arada huma fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang menginginkan bahagia keduanya, akhirat dan dunia, maka Quran adalah jalannya. Ya, mari kita sama-sama mulai dengan tilawah surat Al-Fatihah. Kemudian nanti kita lanjutkan surat-surat pendek terlebih dahulu, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kautsar, Al-Ma'un, Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, dan seterusnya. Insya Allah. Tujuannya agar apa yang sudah hadirin semua yang hafal semakin mantap hafalannya, semakin yakin, semakin pede ketika nanti cucunya minta eyangnya ngimami sholat di rumah, karena sudah ngaji di masjid, ya kan? Seperti itu. Kemudian bagi yang belum hafal, targetnya bisa menghafal surat-surat pendek tersebut sebagai modal, biar saat sholat-sholat sunnah yang dilakukan sendiri-sendiri, baik sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah, itu bervariasi. Setelah Al-Fatihah, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua setelah Al-Fatihah bisa Al-Falaq. Nah, nanti lagi rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua An-Nasr. Nanti lagi setelah rakaat pertama, setelah Al-Fatihah rakaat pertama Al-Fil, rakaat kedua setelah Fatihah Quraisy. Bervariasi karena punya banyak hafalan. Tidak itu aja. Kulhu, trikul, trikul menjadi andalan. Tambah kuliah ayyuhal kafirun, forkul. Nggak apa-apa, sudah bagus. Tapi kan kalau ada surat-surat lain, kenapa tidak? Ya? Biar bervariasi, ya kan? Itu targetnya. Seperti itu. Target lebih tinggi daripada itu, ayat yang kita baca kita paham. Ya, ini yang penting. Ayat yang kita baca kita paham. Kalau kita paham, kita semakin khusyuk. Lebih tinggi dari itu, kita mampu mengamalkan setiap ayat yang kita baca. Ini ya, Al-Quran ini lihat dabbaru ayatihi, untuk kita tadabburi, untuk kita amalkan. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis, yang akan mendapatkan kemuliaan Al-Quran dimahkotai di hari kiamat, dipersilahkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina ya'maluna bihi, yaitu mereka orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Mohon maaf, banyak sekali yang hafiz Quran atau dikatakan dia hafal Quran. Jadi satu waktu dia mendapatkan kemuliaan yang besar karena dia menghafal Al-Quran. Ya. Tapi ketika amal perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran, ini yang repot. Ya kan? Jangan sampai rubba Qur'anin taqra'uhu, ya, atau rubba Qur'anin taqra'uhu fahuwa yal'anuka. Jangan sampai Quran yang Anda baca ini malah justru menjadi sumber laknat bagi kita. Karena Quran itu hujjatun laka au alaika. Nah, Quran
dan itu menjadi hujjah pembela untuk kamu, atau bahkan terkadang hujjatun alaika, menjadi hujjah atas kamu. Kalau pembela untuk kamu berarti menolong kamu karena kamu mengamalkan, betul-betul membacanya sesuai dengan yang diturunkan tajwidnya. Ya. Tapi terkadang jangan sampai Quran menjadi hujjah alaika, hujjah atas kamu yang kemudian apa namanya, membawa petaka untuk kamu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi, oke, kita kembali ke surat Al-Fatihah. Ya. Pertemuan yang sebelumnya sudah kita baca sama-sama dan sudah kita kasih notifikasi terhadap poin-poin yang biasanya para pembaca salah di dalam surat tersebut. Oke, setelah itu masuk kita surat An-Nas, insyaallah. Mari sama-sama a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Mari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, diakhiri dengan amin. Amin ini nggak ada di ayat ke-7, nggak ada di Al-Fatihah. Amin itu kita disunahkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, baik saat kita sendiri maupun berjamaah, baik saat kita sholat maupun tidak dalam keadaan sholat, maka membaca amin. Hanya panjang Pak ya, amin, bukan amin, bukan. Ya, panjangnya pun jangan panjang-panjang amin, bukan, panjangnya itu. Ya, mimnya jangan ditasdid amin, jangan. Itu nanti berbeda lagi, maknanya berbeda. Ada amin, maknanya orang yang amanah. Kalau amin, maknanya orang yang aman. Ya. Kalau amin, ada itu di dalam ayat surat Al-Quran. Beda makna. Kalau kita yang amin di sini, amin, amin, jangan salah. Ya. Amin, maknanya istajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Kok begitu? Karena surat Al-Fatihah isinya doa. Dimulai dari ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Kemudian kita bilang amin ya Allah, doaku tersebut. Ya. Ada pertanyaan tentang surat Al-Fatihah, Bapak Ibu? Sedikit sambil Ibu Bapak mengumpulkan pertanyaan yang mau ditanyakan. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Di sini Bismillahirrahmanirrahim masuk ayat nomor 1. Nah, ini bisa dilihat. Coba yang buka Quran. Bismillah nomor 1 atau tidak? Nomor 1 ya? Oke. Nomor 1. Kita lihat surat Al-Baqarah.
Bismillah juga. Tapi bukan nomor satu. Betul atau betul? Nomor satunya alif lam mim. Oke, termasuk pula surat yang lain. Ya, surat yang lain kita lihat. Surat Ali Imran. Bismillah ada juga. Tapi bukan urutan nomor satu. Urutan nomor satunya alif lam mim. Ya, termasuk juga surat An-Nisa. Bismillahnya ada. Tapi di sini ditulis tidak nomor satu. Nomor satunya di sini sampai roti. Oke. Semua saya sampaikan, semua awal surat dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Kita lihat surat At-Taubah ini. At-Taubah ini surat At-Taubah langsung ayat 1 baru Al-Mu'minun. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ulang. Semua surat dalam Al-Quran ada berapa surat jumlahnya? 114 surat. Ya, semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Oke, ini poin pertama. Poin kedua, yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dalam hitungan ayat pada surat-surat tersebut hanya surat Al-Fatihah. Silahkan dicek di seluruh Quran. Silahkan dicek di seluruh Quran. Oke, maka di sini saya ingin menyampaikan, saya pribadi menguatkan pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surat Al-Fatihah, nomor ayat yang pertama. Adapun dari surat-surat lain, dia bukan ayat pertama pada surat lain. Terus kenapa Al-Fatihah, Bismillah ditulis di situ? Di setiap awal surat kenapa Bismillah ditulis? Saya sampaikan, saya mengikut pendapat Bismillahirrahmanirrahim diturunkan oleh Allah untuk dijadikan pengetahuan bagi para pembaca tentang awal dan akhir surat. Dulu para sahabat tidak tahu mana awal surat dan mana akhir surat. Kemudian Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim diturunkan secara khusus untuk memulai dan mengakhiri surat yang ada. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Nah, kemudian pengaruhnya apa hadirin? Bismillahirrahmanirrahim saat kita sholat atau saat kita membaca Al-Fatihah. Hadirin pasti melihat beberapa saudara-saudara kita saat membaca Al-Fatihah ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Betul? Di antaranya saya tadi saat ngimami. Ada juga sebagian saudara-saudara kita saat Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram tidak membaca Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Ada lagi hadirin setelah Allahu Akbar takbiratul ihram dia membaca Bismillahnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Pernah mengalami ini semua hadirin? Pernah ya? Saya kurang tahu di masjid ini biasanya imamnya seperti apa. Bagi saya tidak ada masalah. Anda membaca Fatihahnya pakai Bismillah dikeraskan seperti saya tadi. Anda membaca Fatihahnya pakai Bismillah dipelankan, ya. Ataupun Anda tidak membaca Bismillah setelah takbiratul ihram langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada masalah. Loh, kok begitu Ustaz? Karena memang ulama berbeda pendapat tentang status Bismillah ini hadirin. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini awal dari setiap surat dalam Al-Quran semuanya kecuali surat At-Taubah ataukah tidak? Pendapat pertama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah awal dari surat Al-Fatihah
dan juga awal dari setiap surat-surat yang lain. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Bismillah bukan awal dari setiap surat, bukan pula awal dari surat Al-Fatihah. Pendapat yang lain mengatakan Bismillah diturunkan oleh Allah untuk membedakan dan memisahkan antara satu surat ke surat yang lain. Dan pendapat yang ketiga ini yang saya pilih tadi. Hadirin, khusus tabu untuk surat Al-Fatihah, saya mengedepankan bahwa Bismillahirrahmanirrahim awal dari surat Al-Fatihah. Buktinya apa? Ditulis di mushaf. Nomor 1, ini yang pertama. Ya. Yang kedua adalah tidak ada ditulis di mushaf Al-Quran kecuali Quran. Quran itu beda dengan hadis. Ya. Bahkan dalam hadis ada beberapa dalam syarah-syarahnya ditulis di kanan kirinya. Tapi Quran disepakati para ulama tidak dibolehkan ditulis dalam mushaf Al-Quran kecuali dia adalah Al-Quran. Oke, maka Bismillah adalah bagian Al-Quran. Bagi saya Bismillah adalah awal daripada surat Al-Fatihah. Tapi untuk surat-surat yang lain, Bismillah bukan awal dari surat yang lain, tapi dia untuk memulai surat yang lain tersebut. Yang kedua, saya sering lebih memilih al-khuruju minal khilafi amrun mustahab. Berusaha keluar dari permasalahan yang diperdebatkan oleh umat manusia. Kenapa saya memilih Bismillah? Karena baik orang yang tidak memilih Bismillah sebagai awal surat Al-Fatihah, ketika dia membaca Bismillah, apakah Fatihahnya batal? Tidak. Aman-aman saja, kan gitu. Baca Bismillah, aman. Nggak baca Bismillah, aman juga. Ini bagi mereka yang nggak menganggap Bismillahirrahmanirrahim awal dari Fatihah. Berarti ketika saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, bagi mereka aman. Ya kan? Jadi saya memilih pendapat yang aman untuk keluar dari permasalahan atau perbedaan pendapat umat manusia tersebut. Dan ini yang biasanya saya pilih, pendapat-pendapat ketika terjadi perbedaan pendapat tersebut. Beda, mohon maaf, kalau Anda memilih pendapat yang mengatakan bahwa Bismillah bukan dari awal surat Al-Fatihah, kemudian Anda sholat tanpa Bismillah. Orang lain menganggap Bismillah awal surat, berarti Fatihah Anda kurang 1 ayat. Kalau Fatihah Anda kurang 1 ayat, berarti nggak sah Fatihah Anda. Anda dianggap oleh dia Fatihahnya nggak sah. Kalau Fatihahnya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah juga. Itu bagi dia saat melihat Anda melakukan hal itu. Ya, oke. Tapi saya tidak fanatik terhadap suatu pendapat. Baik Anda mengatakan Bismillah awal Fatihah atau tidak, sehingga Anda membacanya saat membaca Al-Fatihah, saat sholat ataupun tidak, yang penting Anda punya ilmunya. Oke? Perbedaan pendapat tersebut jangan membuat perpecahan. Jadi ketika Anda sekarang membiasakan pakai Bismillah, kemudian tiba-tiba datang ke satu masjidnya ternyata imamnya nggak baca Bismillah tapi langsung Alhamdulillah, ya jangan sensi, batal itu sholatnya, nggak mau saya sholat di situ, jangan. Atau sebaliknya, Anda yang selama ini nggak baca Bismillah, imamnya udah terbiasa nggak baca Bismillah, tiba-tiba Anda datang di suatu masjid, imamnya baca Bismillah keras, kemudian Anda mutung, nggak mau sholat lagi di situ, nggak mau jamaah di situ. Jangan melakukan hal itu, hadirin. Ya. Yang salah itu ketika dia sholat nggak baca Fatihah, itu baru kau boleh mutung dengannya, nggak sah itu sholatnya, itu boleh. Ya, apalagi kalau ngimami dia nggak pakai Fatihah, itu boleh. Tapi kalau ada orang sholat ternyata dia belum hafal Fatihah, akhirnya dia nggak baca Fatihah, jangan pula hadirin batal sholatmu. Sholat itu kudu pakai Fatihah. Anda nggak pakai Fatihah, batal. Akhirnya dia ngambek, mutung. Tak tahunya ternyata dia baru masuk Islam, belum belajar agama, udah semangat untuk beribadah. Maka dalam hal ini jangan kita salahkan dia gara-gara dia belum hafal Fatihah. Paham jadi adanya? Ya. Ikut pendapat mazhab Abu Hanifah yang mengatakan surat Al-Fatihah itu sebetulnya
Orang yang tidak membacanya enggak membatalkan sholatnya, hanya saja enggak sempurna saja, begitu. Khususnya kasus orang yang seperti itu, belum hafal Fatihah, bahkan belum hafal doa manapun. Ya kan? Sementara dia harus sholat, maka silahkan sholat, monggo sholat. Agama Islam ini agama yang memudahkan, tidak menyusahkan. Ya, jangan sampai kita membuat orang takut berislam, lari dari agama Allah gara-gara pemahaman kita yang kurang luas seperti itu. Ya, alhamdulillah. Tapi di waktu yang sama, orang yang sudah menyatakan dirinya Islam wajib sholat, maka mesti dia belajar sholat, belajar doa-doa sholat. Tugas kita ketika melihat orang seperti itu bukan menyakiti, mengejek, tapi tugas kita merangkul, mengajari. Itu. Ya, seperti itu. Ini tentang surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua tentang kemuliaan surat Al-Fatihah, luar biasa. Disebut Ummul Kitab, disebut Ummul Quran. Ummul itu punjernya, sumbernya, ibunya. Ya, ini Al-Fatihah. Ya. Adapun surat-surat yang lain itu penjabaran, perincian dari isi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ada menyebut nama Allah, sifat Allah, ada menyebut hari kiamat, ada menyebut tentang ibadah, ada menyebut tentang muamalah, ada menyebut tentang bagaimana kita berdoa, ada menyebut tentang sejarah orang-orang terdahulu, menyebut orang-orang yang tersesat, menyebut orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan menyebut orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat Al-Baqarah selanjutnya merinci tentang apa yang ada di Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan isi Al-Fatihah ini mewakili isi seluruh Quran. Al-Fatihah ini. Makanya Al-Fatihah itu manjur, mujarab, luar biasa kalau dipakai doa. Suatu ketika ada para sahabat jalan, kemudian melewati suatu kampung. Di situ kepala kampungnya atau pimpinan desanya sakit, digigit ular. Sudah berobat ke sana kemari, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya para sahabat tersebut dipanggil untuk mengobati. Tak tahunya ternyata membaca surat Al-Fatihah. Sembuh total, seakan-akan nggak sakit sama sekali gara-gara Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi Al-Fatihah ini luar biasa dahsyatnya. Anda nggak bisa doa apapun pakai Fatihah. Dimintai doa orang lain, baca Fatihah. Udah. Biasanya yang rajin pengajian, rajin ke masjid, ketemu tetangganya yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah pengajian, mereka sedang kesusahan, nyuwun pandongane, minta doa. Bingung Bapak. Saya nggak bisa. Doa apa? Bacakan Fatihah dengan hati yang ikhlas, tulus, insya Allah. Fatihah. Ya. Makanya sedikit-sedikit kadang kita ketika membaca doa itu pasti kita ikutkan surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kehebatan Al-Fatihah. Ya, jadi tidak ada masalah doa apapun kemudian kita ikutkan Al-Fatihah tersebut. Isinya doa hadir, Masya Allah. Seperti itu. Ya, luar biasa. Adapun makna rinciannya, ya kita paham sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau ada manusia yang dipuji, hakikatnya adalah memuji Allah. Jadi kalau ada manusia dipuji, nggak boleh dia sombong karena hakikatnya dia yang memuji Allah melalui Anda.